karena nggak mungkin banget di keproduksian tuh yang jalan cuma di beberapa bagian aja. Pasti bakal ada tangan-tangan lain atau dari departemen lain yang terus membantu kita. Jadi kalau misalnya nggak ada departemen itu, ya program nggak akan jalan sebagaimana seharusnya. Jadi dari ide-ide liar teman-teman produksi, itu pasti ada aja departemen lain yang saling mengandalkan satu sama lain. Dari mikirin konsep sampai kamera nyala. Jadi siapa yang bikin semua detik program tetap hidup? Terlalu chaos gitu, nggak bisa dimulai. Kalau operasional itu tulang punggungnya dan kalau post pro itu otaknya. Seru, jadi kayak flashback juga ke yang dulu. Sampai DOP tuh nge-okein. Nah itu kayak, bangga banget, gila. Nama aku Abdurrahim dari program Lidah Hitam Departemen Operasional. Halo, nama gue Yoga Satria, biasa dipanggil Yoga, gue dari Departemen Operasional, dan gue dari program Series Pulang. Izin memperkenalkan diri, namanya saya Zakri Wadrian dari Departemen Operasional. Oke, kenalin, nama gue Lutfi Razik Putra, biasa dipanggil Upi. Gue dari Departemen Operasional dan program gue itu Talk of the Day. Peran gue sendiri adalah DOP, Director of Photography. Ya, ibaratnya tuh yang mengatur semua per video-videoan, per kamera-kameraan, dan per lighting-lightingan. Semua alat-alat lah intinya. Gue di program Series Pulang ini berperan sebagai Director of Photography atau bisa dipanggil DOP. Biasanya dia tuh yang ngatur tata letak kamera, arah pencahayaan yang oke, dan mungkin bisa bertanggung jawab sama semua alat yang digunakan agar tidak rusak ataupun hilang. Peran itu di operasional itu biasanya saya megang kamera, terus juga kemarin juga nge-lighting. Gue itu bersama dengan kru operasional lain itu, kita fleksibel, bisa kameramen, bisa lighting, bisa ngurusin audio. Kita menuhin aja yang lagi kosong-kosongnya gitu. Jadi ya kameramen megang kamera, audio yang megang masalah mic dan juga suara-suara di studionya gitu. Ya lighting sesuai dengan bagaimana nanti si pencahayaan aja. Kenapa tertarik masuk IKC? Mungkin dulu gara-gara ada kakak tingkat aku, namanya tuh Ega. Dia tuh batch dulu, dan dia yang ngajak gitu loh, kayak ngajak, ayo masuk IKC, dan aku belajar dari dia, oh ternyata IKC tuh kayak gini, dan emang lingkungannya katanya bagus gitu, dan emang bagus gitu. Nah akhirnya aku masuk IKC. Awalnya emang dari ajakan. Awalnya dari ajakan, bener banget. Sebenarnya kalau masuk IKC itu yang pertama ya kayak sama yang lain juga ya. Yang pertama menambah ilmu, yang kedua membangun relasi, dan yang pastinya yang ketiga itu untuk bisa ditaruh di portofolio. Dan kenapa milih di operasional ya karena emang dari SMK juga udah suka juga sama kamera, jadi kenapa nggak dilanjutin aja. Lagian di sini kan juga banyak juga dapet teman-teman yang lebih paham lah, jadi kita bisa saling belajar atau bertukar ilmu. Kenapa masuk IKC itu karena dari sebelumnya background pas SMK juga udah terjun di dunia film, dan juga kebetulan di fakultas ini ada kayak broadcastnya, yang dimana kayak pengen mengembangkan diri lagi di klub ini gitu. Dan kenapa milih operasional karena dari dulu juga udah biasa di kamera. Karena ada pengalaman pernah jadi kameramen, dan kenapa masuk IKC karena menurut gue ini tempat yang cocok untuk mengembangkan skill kameramen gue, dan juga ilmu-ilmunya itu membantu gue. Ada gak pengalaman kesalahan di operasional atau alat gak jalan sesuai rencana lo dan tim pas tadi? Dan gimana cara lo dan tim ngatasin masalah itu? Pastinya ada. Alat pasti ada yang error, segalanya pasti ada. Cuman yang pengalaman aku sendiri, waktu episode 1 program aku, itu tuh kemarin gara-gara
apa ya, B-rollnya tuh banyak yang geter. Karena emang aku nggak sempat nge-handle B-rollnya dan emang B-roll geter semua gitu, dan udah dicoba ke arah lain tuh nggak bisa gitu, udah dicoba semuanya nggak bisa dan emang harus di retake, tapi karena udah gak ada waktu jadinya mau nggak mau nggak apa-apa. Pastinya ada. Kayak kemarin pas taping program pulang ya, kita tuh semua operasionalnya, termasuk gue juga itu masih awam sama lighting. Jadi gimana cara masangnya, arah pencahayaan yang oke, sama ngakalin buat dapetin look yang oke tuh gimana. Jadi kalau buat ngatasinnya itu kita kemarin tuh saling diskusi dan saling bantu aja sih. Kalau kameranya udah selesai di set, ya bantu juga kru-kru lightingnya. Jadi intinya sih sama-sama belajar dan diskusi lah. Pas kemarin taping ada itu di bagian audio, karena beberapa juga kayak masih buta ataupun kayak masih abu-abu lah kalau buat audio, karena masih juga belajar di audio. Kalau struggle itu paling ke waktu tempatnya itu yang lumayan sempit. Jadi itu kita operasional itu harus mikirin gimana angle-nya biar nanti nggak terlalu maksa atau gimana. Dan mungkin pembatasan orang keluar masuk karena kan kamera di mana-mana gitu, dan harus ada manajemen kabelnya gitu di lighting. Jadi harus kurangin orang biar nggak kesandung dan nggak ada barang-barang rusak gitu. Tantangan yang masih sering muncul dari batch selanjutnya mungkin kadang tuh masih ada grogi aja gitu kalau megang kamera, kayak masih ada deg-degannya gitu, kayak kadang tuh sempat belum siap, cuman akhirnya kayak aku harus siap gitu, mau kapan aku harus siap gitu. Itu doang sih, belum ada tantangannya gimana-gimana sih. Mungkin kalau di batch ini sebagai operasional, apalagi yang jadi PJ lah ya, PJ di program pulang ini, mungkin tantangannya itu harus ngerti semua alat. Jadi tahu apa aja alat yang harus dipakai, gimana cara pakainya. Jadi supaya kalau ada kru yang nanya itu kita tahu, jadi nggak nyari-nyari lagi lah, jadi membuang waktu juga. Pernah nggak lo disuruh ambil shot yang cukup menantang, tapi akhirnya jadi pengalaman belajar yang seru? Boleh diceritain nggak? Tapi ini aku cerita aja, ini lucu sih sebenarnya. Jadi waktu aku terakhir taping itu episode 2 kemarin, tapingnya kan makanan. Kan sekarang lagi bulan puasa ya. Nah aku pas taping itu hostnya minum es teh. Depan aku kan aus ya, jadi minum ya. Jadi itu menantang banget sih dan nggak bisa dipelajarin juga sih sebenarnya. Jadi ya itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang menantang gimana-gimana. Sebenarnya pernah, tapi bukan di KC, tapi di yang lainnya. Kemarin sempat ada produksian film, jadi di mana ngambil scene di mana itu aktornya itu mecahin botol kaca di depan kamera. Jadi ya menjadi tantangan lah, karena kamera sama beling-belingnya tuh deket banget, jadi harus ngekontrol juga jaraknya, terus kan karena nyewa juga ya, jadi sayang alatnya kalau kena kaca gitu. Skill atau kemampuan apa yang bikin lo harus cepat adaptasi dari pas pertama kali ikut taping? Pastinya komunikasi, karena kalau komunikasinya itu nggak lancar sama departemen lain ya Pak, pasti produksiannya itu nggak berjalan dengan lancar. Kalau skill yang harus cepat adaptasi itu paling lebih ke kayak harus tahu cara manage barang-barang di operasional dengan baik. Karena kan baik lagi kita minjem alat dan kita harus tahu cara merawatnya dengan baik, megangnya dengan baik, sampai nanti dari kita ambil sampai kita balikin. Skill ya, mungkin pertama kali aku ikut taping itu banyak alat-alat yang belum gue kenal. Kayak misalnya mic atau enggak lightning segala macam, banyak yang belum gue kenal gitu. Jadi ya ujungnya harus belajar, harus dilatih lah sampai akhirnya bisa gitu. Untuk skill itu biasanya kita harus pelajarin dulu dari alat-alatnya yang pertama, terus juga kayak paham dari alat itu tersebut. Kalau paling tricky-nya tuh paling di lighting sih, karena emang masih awam aja sama lighting dan belum belajar banyak juga. Dan baru gabung di operasional ini jadi banyak belajar lah sama abang-abang yang lainnya, kayak Imong, ada Bang Raja ataupun Acit juga. Paling di naruh angle kamera biasanya, karena kalau misalnya taruhnya kurang pas di angle kiri ataupun kanan, walaupun kamera utamanya udah nyorotin dua sisi ini, tapi kalau misalnya yang kanan terlalu bocor ke kiri atau sebaliknya, itu nanti footage-nya bakal jelek. Mungkin settingan sih, settingan itu kayak AWB segala macam, karena udah lama gak megang kamera juga kan kemarin-kemarin tuh, jadi kayak banyak settingan yang miss kadang tuh sama aku, kayak misalnya antar ISO-nya lebih lah, atau AWB-nya belum disetting lah, jadi warnanya banyak yang aneh gitu. Kadang juga kalau settingan kamera itu beda-beda dari setiap kameranya, dari
serinya apa, itu biasanya juga beda-beda buat settingannya. Terus juga kayak lampu, lighting itu biasanya tergantung juga nuansanya mau dibawa kayak gimana. Oke, buat scene yang paling gampang dan paling susah itu bagian mana sih? Paling gampang itu scene waktu opening, jadi waktu hostnya masih natural dan masih bisa untuk diajak kerjasama itu gampang. Tapi kalau misalnya udah mulai cut lagi itu mulai nggak terasa natural dan bakal ujung-ujung nanti tuh kayak kurang gitu pasti tontonin. Jadi kita juga susah untuk ngambil momen yang pas. Kalau lokasi lagi chaos atau rame, kalian biasanya ngatur komunikasi atau kerjasama sama departemen lain gimana terus biar lebih lancar? Biasanya aku langsung ke produksi atau enggak ke produsernya langsung ngomong gitu kayak ini terlalu chaos gitu, nggak bisa dimulai. Kalau dimulai pasti suaranya hancur gitu. Jadi nanti produksi itu yang membatasi kayak siapa aja yang masuk, berapa orang masuk gitu. Kecuali kan OP memang harus standby di dalam kan. Tapi kalau misalnya di program gue sendiri, biasanya tuh dari awal emang anak-anaknya disetting gitu, diatur lah misalnya kayak yang di atas apa aja, yang di bawah apa aja gitu. Jadi nggak bisa terlalu banyak gitu yang pas syuting itu. Dan itu akan membantu flow-nya menjadi lebih baik sih, nggak terasa rusuk gitu jadi ya. Ada gak pengalaman pas tapping yang lo pribadi ngerasa itu salah satu pencapaian atau bikin pengen lanjut terus jadi kru OP yang membanggakan? Sebenarnya pengalaman yang membanggakan kru OP itu bukan gimana-gimana sih, tapi base selalu itu banyak hal yang seru gitu. Kayak waktu itu aku syuting bareng Josblar. Josblar Geng Motor Bandung itu kan lumayan serem ya, malam-malam lagi syutingnya tuh jam 12 malam. Itu bikin aku tertantang gitu kan. Dan itu harusnya orang-orang takut kan ya, tapi aku malah kayak seneng gitu, malah pengen terus lanjut gitu. Karena di situ lingkungannya bagus, anak-anaknya juga bagus, jadi kayak pengen tetap lanjut gitu lah. Sebenarnya kalau pencapaian belum ada ya, karena emang baru gabung juga di departemen OP ini. Cuma kalau pengalaman udah banyak ya, karena emang udah pernah syuting sama yang senior-seniornya, jadi ya belajarnya bareng aja gitu. Ini sih ngatur lighting dan ngatur kamera kayak dapetnya pas sampai di OP tuh nge-okein. Nah itu kayak bangga banget, gila. Pencapaian biasanya karena ini juga tapping pertama dan juga kayak benar-benar di lingkungan yang baru, dan juga pas kemarin tapping itu benar-benar kayak seru, jadi kayak flashback juga ke yang dulu, jadi kayak benar-benar ini tuh udah nyaman lah gitu buat kru-krunya juga kayak bisa asik dan juga bisa bekerja sama sih. Hal apa yang paling lo pelajari dari kerja di IKC, khususnya di balik layar, dan gimana semua hal ini jadi tempat lo belajar tentang pentingnya OP dan buat bikin produksi tetap jalan? Sebenarnya penting, tapi di hari H OP itu yang paling penting. Kalau misalnya nggak ada operasional, mungkin nggak akan ada kayak footage gitu kan. Di 3 aspek utama sih, kamera, lighting, dan audio. Kalau misalnya nggak ada operasional nih, nggak ada tuh yang bisa ngoperasin 3 hal itu. Kayak nanti light-nya kagak ada, terus kalau misalnya lighting kurang, hasil bakal jelek. Nggak ada kamera, nanti siapa yang bakal naruh video klip. Terus kalau nggak ada audio, suara dari mana? Makanya itu gue pelajari 3 aspek utama itu yang dipegang oleh OP adalah hal paling penting di produksi. Jadi gue ibaratkan itu kalau produksi itu jantungnya, kalau operasional itu tulang punggungnya, dan kalau post pro itu otaknya. Setelah semua footage terkumpul dari kalian, apa iya program bisa langsung tayang? Nggak akan bisa. Pastinya kita harus menggabungkan klip-klip dulu ya. Yang dimana setelah kita syuting itu biasanya kita mengoper ke tim editing. Kalau footage sudah kumpul semua kan itu masih juga footage mentah atau raw. Jadi masih ada yang harus disambungin, harus ada yang disusun ulang, mungkin nanti ada yang di-cut-cut. Bisa dicepetin, bisa dilambatin, dikasih jeda, atau disusun ulang, biar jadi rangkaian video yang bagus, biar nantinya bisa jadi video yang layak ditayang. Kalau kalian yang tersedia untuk cerita, siapa yang merangkai cerita yang itu? Apa sih tadi? Sama bakar babur, ya. Yuk, direkam gini Gus.
Ngantuk. Tidur ah.